Selamat datang di Wong Rapa 96. Like, share, subscribe. Perang berkobar karena keserakahan dan hawa nafsu manusia. Demi harta, kekuasaan, dan gengsi, manusia rela menumpahkan darah saudaranya. Namun, peperangan harus ditegakkan demi untuk membela diri dan keluarganya, serta mempertahankan kehormatan bangsanya. Perang untuk mengusir para penjajah dan manusia-manusia serakah. Sejarah umat manusia selalu diwarnai dengan peperangan dari zaman ke zaman. Perang antara yang hak dan yang batil. Menjelang kiamat tiba, pada akhir zaman ini, umat manusia akan kembali menghadapi perang yang maha dahsyat. Inilah perang akhir zaman. Lalu, siapakah yang akhirnya jadi pemenang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa khazanah yang dirahmati Allah Ta'ala, bagi orang yang beriman, bumi yang kita tempati ini kelak akan hancur. Bahkan alam semesta ini juga akan menemui kehancurannya. Menjelang kiamat tiba, umat manusia akan menghadapi berbagai peristiwa besar di akhir zaman. Rasulullah SAW telah berpesan tentang fitnah akhir zaman yang dibawa oleh Dajjal. Semua kekacauan, perselisihan, dan peperangan yang terjadi dalam sejarah Islam merupakan rangkaian fitnah yang saling terkait, dan puncaknya kemunculan Dajjal. Sungguh fitnah yang terjadi di antara kalian lebih aku takuti dari fitnah Dajjal. Dan tiada seseorang yang dapat selamat dari rangkaian fitnah sebelum fitnah Dajjal, melainkan akan selamat pula darinya, Dajjal. Dan tiada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, baik kecil ataupun besar, kecuali untuk fitnah Dajjal. Hadits riwayat Ahmad. Dalam beberapa hadits digambarkan sosok Dajjal memiliki ciri khusus. Pada dahinya tertulis sebuah kalimat dalam huruf Arab, yaitu kafara, yang berarti kafir. Namun tulisan ini tak bisa dibaca oleh semua umat manusia. Hanya kaum yang beriman yang mampu membacanya. Dajjal merupakan cobaan paling besar yang menimpa manusia di dunia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya. Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada makhluk di muka bumi ini sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Hadits riwayat Muslim. Inilah akhir pertarungan antara yang hak dan batil. Menjelang kiamat tiba, Dajjal yang didukung 70.000 Yahudi Isfahan ini akan menebar teror dan bencana ke semua penjuru dunia. Tak ada yang terlewat kecuali Mekah dan Madinah, karena dijaga oleh para malaikat. Semua peristiwa besar ini sudah tercatat dalam nubuat akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah. Kejadian demi kejadian akan datang berurutan, bahkan sebagian sudah terbukti di tengah-tengah kita. Hingga terjadilah sebuah peperangan dahsyat di akhir zaman yang disebut Malhamah Kubra. Kapan peristiwa itu terjadi? Wallahu a'lam. Tak ada yang mengetahuinya. Saat ini umat Islam di dunia tak berdaya. Namun Rasulullah SAW telah mengabarkan pada kita, kelak dengan pimpinan Al-Mahdi, umat Islam kembali akan meraih kemenangan demi kemenangan. Bagaimanakah kemenangan itu terjadi? Dan kenapa Rasulullah mengisyaratkan dalam sabdanya, tak ada lagi senjata modern seperti yang kita kenal,
tak ada lagi rudal dan pesawat-pesawat tempur dengan kecanggihan teknologinya. Apa sesungguhnya yang terjadi pada perang akhir zaman ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan banyak hadis tentang Imam Mahdi yang terpilih sebagai pemimpin umat pada akhir zaman. Namanya, sebagaimana Rasulullah Muhammad bin Abdullah, berasal dari garis keturunan Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, dunia tidak akan lenyap hingga seorang dari keluargaku menguasai bangsa Arab. Namanya sesuai dengan namaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Al-Mahdi dibaiat oleh sebagian kecil umat Islam di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim. Menurut sebuah riwayat, mereka berjumlah 314 orang, sebagaimana jumlah pasukan perang Badar. Rasulullah bersabda, akan berlindung di rumah ini Ka'bah suatu kaum yang tidak memiliki kekuatan dan pengikut yang banyak. Kepada mereka diutus satu pasukan yang sangat besar. Karena pasukan itu sampai di Al-Baidah, Allah menenggelamkan mereka. Hadis riwayat Muslim. Al-Mahdi berlindung di Ka'bah setelah dikejar-kejar pasukan Arab dari Syam yang dikenal kelompok As-Sufyani. Namun, Allah menenggelamkan mereka di tanah Arab. Dan setelah pembaiatan dan penenggelaman pasukan Arab ini, tersiarlah kemunculan Imam Mahdi ke seluruh penjuru dunia. Kemudian bergabunglah pasukan pembela Al-Mahdi yang berpanji hitam. Mereka disebut juga dengan Taifah Mansyurah. Kemunculan Al-Mahdi diawali krisis politik di negeri Arab karena sengketa kekuasaan setelah wafatnya seorang raja Arab. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim, Rasulullah bersabda, akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu. Mereka semua adalah putra khalifah, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lantas mereka membunuh kamu dengan suatu pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal, lalu bersabda, maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Perseteruan politik berakhir pada kegagalan, hingga tak ada satupun putra mahkota yang berhasil merebut kekuasaan di negeri Arab. Kemudian, berbagai kelompok umat Islam mendatangi Al-Mahdi dan membaiatnya. Al-Mahdi berhasil melakukan berbagai reformasi, baik di sektor politik, ekonomi, maupun militer. Inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi dengan penaklukan Jazirah Arab. Tidak hanya meliputi Arab Saudi, juga negeri-negeri teluk lainnya seperti Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Ketika kekuasaan dipegang oleh Khalifah Al-Mahdi yang meliputi semua kawasan Timur Tengah, maka peta kekuatan politik dunia akan bergeser. Hegemoni Barat di Timur Tengah sudah berakhir. Amerika Serikat tidak lagi memiliki negara sekutu di kawasan teluk untuk mengamankan kepentingan politik, ekonomi, dan energinya. Mau tidak mau, Amerika harus berdamai dengan kekhalifahan Al-Mahdi. Namun, perjanjian damai ini dikhianati oleh pihak Barat yang disebutkan dalam hadis Nabi dengan nama Romawi. Kalian akan mengadakan perjanjian damai dengan bangsa Romawi. Selama masa perjanjian damai itu, kalian dan bangsa Romawi akan memerangi musuh bersama. Kalian akan meraih kemenangan, mendapatkan harta rampasan perang yang banyak, dan kembali dengan selamat. Ketika kalian pulang dan sampai di padang sabana yang berbukit-bukit, seorang prajurit Romawi mengangkat salib dan berteriak dengan lantang, "Jayalah salib!" Mendengar hal itu, seorang laki-laki dari barisan kaum muslimin pun bangkit dan mematahkan salib. Ketika itulah, bangsa Romawi membatalkan perjanjian damai dan mempersiapkan kekuatan untuk memerangi kalian. Mereka datang dengan membawa 80 panji, dan masing-masing panji berkekuatan
12.000 pasukan. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dalam kitab Al-Malahim dan Ibnu Majah dalam kitab Al-Fitan. Minyak bumi menjadi kebutuhan dasar bagi perekonomian dan industri di Amerika dan Eropa. Setelah tak mampu mempertahankan hegemoninya di Timur Tengah, negara koalisi negara koalisi Barat berusaha menguasai negara-negara di kawasan Khorasan yang juga kaya dengan minyak, seperti Iran, Afghanistan, dan Pakistan. Namun, hanya Iran yang tak mudah ditaklukkan. Saat ini, Iran sudah berkembang menjadi negara adidaya baru dengan kekuatan persenjataan dan nuklirnya. Dalam sejarah, Iran yang dahulu bagian dari Persia merupakan imperium raksasa selain imperium Romawi. Dua kerajaan inilah yang menjadi penguasa dunia kala itu. Sejarah pun kembali berulang. Imperium Romawi di abad modern ini dikendalikan oleh Amerika dan Eropa. Sementara Imperium Persia di bawah kendali Iran yang berkoalisi dengan Cina, Korea, dan Rusia. Berdasarkan keterangan hadis Nabi, Imperium Romawi Barat membangun koalisi dengan pasukan Islam untuk menggempur dan menaklukkan Persia. Namun, peperangan memiliki motif yang berbeda. Imam Mahdi dan pasukannya berperang untuk menegakkan tauhid dan menghancurkan kekufuran. Sedangkan Romawi berperang dengan motif ekonomi untuk menguasai sumber daya alam. Imperium Romawi yang awalnya menjadi kawan koalisi berbalik menjadi musuh dan mengkhianati perjanjian damai. Maka berkobarlah peperangan besar yang disebut Al-Malhamah Al-Kubra yang menjadi pembuka munculnya Dajjal laknatullah. Semua kekuatan dunia akan kembali dikuasai Islam. Setelah Imperium Persia ditaklukkan, giliran Imperium Romawi yang juga tunduk di bawah kekuasaan Khalifah Al-Mahdi. Seperti ditunjukkan dalam sabda Rasulullah, "Kamu akan memerangi semenanjung Arabia, lalu Allah akan menaklukkannya untukmu. Setelah itu Persia, di mana Allah akan menaklukkannya untukmu. Kemudian Rom, di mana Allah akan menaklukkannya untukmu. Kemudian kamu memerangi Dajjal, di mana Allah akan menaklukkannya untukmu." Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah. Penaklukan Al-Mahdi berlanjut hingga menguasai Cina dan negara-negara yang memiliki ras yang sama. Inilah mungkin yang dimaksud dengan suku Khuz dan Karman dalam hadis Nabi. Tidak akan datang hari kiamat sehingga kalian memerangi suku Khuz dan Karman dari kalangan Azam, non-Arab, yang wajahnya kemerah-merahan, pesek hidungnya, sipit matanya, dan mukanya seperti perisai yang lengkung. Hadis riwayat Bukhari. Malhamah Kubra adalah pertempuran yang sangat dahsyat antara pasukan Al-Mahdi dan koalisi Imperium Barat yang mungkin diwakili saat ini dengan Amerika Serikat dan Eropa. Dahsyatnya pembantaian yang terjadi di Ahmad dan Dabiq sekitar kawasan Damaskus hingga disebutkan dalam hadis setiap keluarga muslim hanya satu orang yang selamat, dan dari pasukan musuh yang tertinggal satu orang. Dalam peperangan ini, seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, sepertiga pasukan muslim melarikan diri dan Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Sepertiga mati syahid dan sepertiga lagi mereka meraih kemenangan. Salah satu pencetus perang besar ini karena banyaknya bangsa Romawi yang memeluk Islam hingga mereka akhirnya memutuskan perjanjian damai dengan umat Islam di bawah pimpinan Khalifah Al-Mahdi. Dan inilah yang menjadi awal kehancuran Imperium Romawi Barat. Semua hadis yang menjelaskan perang akhir zaman seolah-olah kita kembali ke masa lampau. Sebuah zaman yang belum ditemukan berbagai teknologi modern. Tak ada senjata api, rudal, apalagi nuklir. Juga tak ada tank-tank dan pesawat tempur yang menyapu musuh dari udara. Perang akhir zaman kembali menggunakan senjata pedang, tombak, panah, dan dengan kendaraan berkuda. Benarkah?
Inilah nubuat akhir zaman yang dipastikan kebenarannya, karena bersumber dari Rasulullah yang dibimbing oleh wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Untuk memahami sabda Nabi ini bisa menggunakan analisis tentang kemungkinan terjadinya hujan meteor. Kehancuran seluruh senjata modern disebabkan hujan meteor yang menabrak bumi, hingga menimbulkan medan magnet raksasa yang mengubah sistem gravitasi bumi. Akibatnya, berbagai peralatan modern tak bisa lagi digunakan. Sebagian besar bumi akan terinduksi menjadi medan magnet. Seluruh benda yang terbuat dari logam menjadi magnet, hingga tak lagi bisa digunakan karena macet. Mulai dari persenjataan, peralatan tempur seperti tank, pesawat tempur, kapal laut, hingga nuklir. Akibat dari hantaman keras meteor, debu-debu bertaburan di angkasa. Sinar matahari tertutup debu yang tebal. Langit menjadi gelap. Inilah barangkali yang disebutkan dalam surat Ad-Dukhan. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, yang meliputi semua manusia. Inilah azab yang pedih. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab ini dari kami. Sungguh kami akan beriman." Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 10 hingga 12. Naiknya suhu bumi menimbulkan berbagai penyakit yang menimpa seluruh umat manusia di bumi, seperti ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Sesungguhnya Rabb kalian telah memperingatkan kalian dengan 3 hal. Pertama, asal dukhon yang menerpa orang mukmin di mana mereka seperti terkena gejala flu, dan juga melanda orang kafir di mana sekujur tubuh mereka membengkak, lalu mereka tidak bisa mendengar, tuli. Kedua, keluarnya binatang, dan ketiga, keluarnya Dajjal. Hadis riwayat At-Tabrani. Kekalahan kekuatan Barat menjadi jalan pembuka bagi Al-Mahdi dan pasukannya untuk menguasai Yerusalem dan membebaskannya dari Israel. Kekalahan bangsa Yahudi banyak disebutkan dalam hadis Nabi. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, "Kalian benar-benar akan memerangi bangsa Yahudi, maka kalian benar-benar akan membunuh mereka hingga batu pun berkata. Kalian benar-benar akan memerangi bangsa Yahudi, maka kalian benar-benar akan membunuh mereka hingga batu pun berkata, 'Wahai Muslim, inilah Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah ia.'" Hadis riwayat Bukhari Muslim. Seluruh bumi Syam akhirnya kembali ke pangkuan Islam di bawah kepemimpinan Al-Mahdi. Kekuasaannya makin kokoh, membentang dari Samudra Hindia di sebelah selatan hingga perbatasan Turki di sebelah utara. Dari Iran dan Irak di sebelah timur membentang hingga Laut Merah dan terusan Suez di sebelah barat. Kini Al-Mahdi adalah seorang khalifah yang agung dengan wilayah kekuasaannya yang luas, pasukannya yang besar dan tangguh, serta rakyatnya yang taat menjalankan syariat Allah. Al-Aqsa akhirnya menjadi pusat kekhalifahan Al-Mahdi. Posisinya strategis karena bisa menangkis serangan musuh yang datang dari 3 arah. Arah barat dari Mesir dan Afrika, arah utara dari Turki, Eropa dan Rusia, dan arah timur dari India, Cina, dan negara-negara sekitarnya. Pada akhir zaman, umat Islam dari berbagai penjuru dunia akan berbondong-bondong hijrah ke Baitul Maqdis seperti diisyaratkan dalam sabda Nabi. Akan terjadi hijrah setelah hijrah, maka sebaik-baiknya penduduk bumi hanya orang-orang yang mendiami tempat hijrah Ibrahim, lalu yang tersisa di muka bumi hanya orang-orang yang jahat. Bumi menolak mereka, Allah menganggap mereka kotor, dan api akan menggiring mereka bersama para kera dan babi. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Kaum yang hijrah ke Palestina, merekalah yang menjadi pembela Al-Mahdi, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah. Akan ada sekelompok umatku yang berada di jalan kebenaran, mengalahkan musuh-musuhnya, dan orang-orang yang memusuhi mereka tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka. Demikianlah keadaannya sampai akhirnya datang urusan Allah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah kelompok itu?" Maka Rasulullah menjawab,
mereka berada di Baitul Maqdis dan pelataran Baitul Maqdis. Hadis riwayat At-Tabrani. Kekuatan umat Islam makin besar dan kekuasaannya makin meluas. Setelah Yerusalem dikuasai Al-Mahdi, musuh-musuh Islam makin gentar. Dengan mudah, Konstantinopel ditaklukkan umat Islam. Begitu pula Vatikan Roma. Penaklukan yang hanya diiringi gema takbir dan tahlil. Begitulah nubuat akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun perang rupanya belum berakhir. Musuh utama akhir zaman belum muncul. Dan saat Al-Mahdi menjadi penguasa dunia, begitu juga Dajjal masih misteri. Kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh umat Islam membuat geram Dajjal. Kemarahan makin memuncak saat Baitul Maqdis dibebaskan umat Islam. Apalagi saat Konstantinopel dan Vatikan Roma bertekuk lutut di bawah kekuasaan Al-Mahdi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Dajjal akan keluar karena suatu kemarahan. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Saat itu, Dajjal yang misterius tengah mempersiapkan pembalasan terhadap umat Islam. Dajjal tengah menanti waktu yang tepat untuk menyerang dan menghancurkan umat Islam. Sebelum Dajjal keluar, manusia tertimpa 3 paceklik yang dahsyat sehingga mereka mengalami kelaparan. Allah memerintahkan langit di tahun pertama untuk menahan sepertiga hujan, memerintahkan bumi untuk menahan sepertiga tumbuhannya. Pada tahun kedua, Allah memerintahkan langit untuk menahan 2/3 hujannya dan tanah untuk menahan 2/3 tanamannya. Selanjutnya pada tahun ketiga, Allah memerintahkan langit menahan semua hujannya. Tak ada yang turun 1 tetes pun. Dan memerintahkan tanah untuk menahan semua tumbuh-tumbuhan. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi Isfahan yang menebarkan berbagai fitnah. Dia bisa membunuh manusia, kemudian menghidupkannya kembali, mendatangkan hujan, dan membawa banyak harta. Rasulullah telah mengingatkan, sungguh Dajjal akan keluar, dan bersamanya ada air dan api. Apa yang dilihat manusia air sebenarnya adalah api yang membakar. Apa yang dilihat manusia api sesungguhnya adalah air minum dingin yang segar. Barang siapa di antara kalian yang mendapatinya, hendaknya memilih yang dilihatnya api, karena itu adalah air segar yang baik. Hadis riwayat Muslim. Untuk melawan Dajjal, Allah Ta'ala menurunkan Nabi Isa alaihissalam untuk mendampingi Imam Mahdi. Dalam sebuah hadis, Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus. Dalam hadis lain disebutkan, ia mengenakan 2 potong baju yang dicelup ja'faran dan wars, dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas sayap-sayap 2 malaikat. Jika ia menundukkan kepalanya akan menetes. Jika dia mengangkatnya, turunlah air seperti mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma nafasnya, kecuali dia pasti mati, dan nafasnya tercium dari jarak sejauh pandangannya. Saat turun, Nabi Isa ikut mendirikan sholat bersama Imam Mahdi. Imam Mahdi kemudian berkata, majulah wahai Ruhullah, jadilah imam. Namun Nabi Isa menjawab, tidak, di antara kalian ada pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah dalam umat ini. Dajjal bersama pasukan Yahudi akhirnya berhasil dikalahkan. Dikisahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ketika Dajjal melihat Nabi Isa, melelehlah tubuhnya sebagaimana garam meleleh di air. Seandainya dibiarkan, niscaya akan meleleh hingga binasa. Akan tetapi, Allah membunuhnya melalui tangan Nabi Isa dengan memperlihatkan darahnya kepada mereka. Nabi Isa akan menetap di bumi selama 40 tahun untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran. Dan sebelum wafat, Nabi Isa akan menunaikan ibadah haji sebagaimana sabda Nabi. Demi zat yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya Ibnu Maryam akan mengucapkan tahlil dengan berjalan kaki untuk melaksanakan haji atau umrah atau kedua-duanya dengan serentak. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Setelah itu dunia akan diliputi keamanan dan kedamaian. Nabi Isa akan hidup di bumi selama 24 tahun menegakkan keadilan dan kedamaian. Dalam hadis lain disebutkan selama 40 tahun. Nabi Isa kemudian wafat dan dimakamkan di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Terima kasih telah menonton. Like, share, subscribe. Kiamat, sehingga kalian memerangi suku Khus dan Karman dari kalangan Azam, non-Arab, yang wajahnya kemerah-merahan, pesek hidungnya, sipit matanya, dan mukanya seperti perisai yang lengkung. Hadis riwayat Bukhari. Malhamah Kubra adalah pertempuran yang sangat dahsyat antara pasukan Al-Mahdi dan koalisi Imperium Barat yang mungkin diwakili saat ini dengan Amerika Serikat dan Eropa. Dahsyatnya pembantaian yang terjadi di Ahmad dan Dabiq sekitar kawasan Damaskus hingga disebutkan dalam hadis setiap keluarga muslim hanya satu orang yang selamat, dan dari pasukan musuh yang tertinggal satu orang. Dalam peperangan ini, seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, sepertiga pasukan Muslim melarikan diri dan Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Sepertiga mati syahid dan sepertiga lagi mereka meraih kemenangan. Salah satu pencetus perang besar ini karena banyaknya bangsa Romawi yang memeluk Islam hingga mereka akhirnya memutuskan perjanjian damai dengan umat Islam di bawah pimpinan Khalifah Al-Mahdi. Dan inilah yang menjadi awal kehancuran Imperium Romawi Barat. Semua hadis yang menjelaskan perang akhir zaman seolah-olah kita kembali ke masa lampau. Sebuah zaman yang belum ditemukan berbagai teknologi modern. Tak ada senjata api, rudal, apalagi nuklir. Juga tak ada tank-tank dan pesawat tempur yang menyapu musuh dari udara. Perang akhir zaman kembali menggunakan senjata pedang, tombak, panah, dan dengan kendaraan berkuda. Benarkah? Inilah nubuat akhir zaman yang dipastikan kebenarannya, karena bersumber dari Rasulullah yang dibimbing oleh wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Untuk memahami sabda Nabi ini bisa menggunakan analisis tentang kemungkinan terjadinya hujan meteor. Kehancuran seluruh senjata modern disebabkan hujan meteor yang menabrak bumi hingga menimbulkan medan magnet raksasa yang mengubah sistem gravitasi bumi. Akibatnya, berbagai peralatan modern tak bisa lagi digunakan. Sebagian besar bumi akan terinduksi menjadi medan magnet. Seluruh benda yang terbuat dari logam menjadi magnet, hingga tak lagi bisa digunakan karena macet. Mulai dari persenjataan, peralatan tempur seperti tank, pesawat tempur, kapal laut, hingga nuklir. Akibat dari hantaman keras meteor, debu-debu bertaburan di angkasa. Sinar matahari tertutup debu yang tebal, langit menjadi gelap. Inilah barangkali yang disebutkan dalam surat Ad-Dukhan. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, yang meliputi semua manusia. Inilah azab yang pedih. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab ini dari kami. Sungguh kami akan beriman." Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 10 hingga 12. Naiknya suhu bumi menimbulkan berbagai penyakit yang menimpa seluruh umat manusia di bumi, seperti ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Sesungguhnya Rabb kalian telah memperingatkan kalian dengan 3 hal. Pertama, asal dukhon yang menerpa orang mukmin di mana mereka seperti terkena gejala flu, dan juga melanda orang kafir di mana sekujur tubuh mereka membengkak, lalu mereka tidak bisa mendengar tuli. Kedua, keluarnya binatang, dan ketiga, keluarnya Dajjal. Hadis riwayat At-Tabrani. Kekalahan kekuatan Barat menjadi jalan pembuka bagi Al-Mahdi dan pasukannya untuk menguasai Yerusalem dan membebaskannya dari Israel. Kekalahan bangsa Yahudi banyak disebutkan dalam hadis Nabi. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, "Kalian benar-benar akan memerangi bangsa Yahudi, maka kalian benar-benar akan membunuh mereka hingga batu pun berkata. Kalian benar-benar akan memerangi bangsa Yahudi, maka kalian benar-benar akan membunuh mereka hingga batu pun berkata, 'Wahai Muslim,
inilah Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah ia. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Seluruh bumi Syam akhirnya kembali ke pangkuan Islam di bawah kepemimpinan Al-Mahdi. Kekuasaannya makin kokoh, membentang dari Samudra Hindia di sebelah selatan hingga perbatasan Turki di sebelah utara. Dari Iran dan Irak di sebelah timur membentang hingga Laut Merah dan terusan Suez di sebelah barat. Kini Al-Mahdi adalah seorang khalifah yang agung dengan wilayah kekuasaannya yang luas, pasukannya yang besar dan tangguh, serta rakyatnya yang taat menjalankan syariat Allah. Al-Aqsa akhirnya menjadi pusat kekhalifahan Al-Mahdi. Posisinya strategis karena bisa menangkis serangan musuh yang datang dari 3 arah. Arah barat dari Mesir dan Afrika, arah utara dari Turki, Eropa, dan Rusia, dan arah timur dari India, Cina, dan negara-negara sekitarnya. Pada akhir zaman, umat Islam dari berbagai penjuru dunia akan berbondong-bondong hijrah ke Baitul Maqdis, seperti diisyaratkan dalam sabda Nabi. Akan terjadi hijrah setelah hijrah, maka sebaik-baiknya penduduk bumi hanya orang-orang yang mendiami tempat hijrah Ibrahim, lalu yang tersisa di muka bumi hanya orang-orang yang jahat. Bumi menolak mereka, Allah menganggap mereka kotor, dan api akan menggiring mereka bersama para kera dan babi. Hadits riwayat Abu Daud dan Ahmad. Kaum yang hijrah ke Palestina, merekalah yang menjadi pembela Al-Mahdi, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah. Akan ada sekelompok umatku yang berada di jalan kebenaran, mengalahkan musuh-musuhnya, dan orang-orang yang memusuhi mereka tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka. Demikianlah keadaannya sampai akhirnya datang urusan Allah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah kelompok itu?" Maka Rasulullah menjawab, "Mereka berada di Baitul Maqdis dan pelataran Baitul Maqdis." Hadits riwayat At-Tabrani. Kekuatan umat Islam makin besar dan kekuasaannya makin meluas. Setelah Yerusalem dikuasai Al-Mahdi, musuh-musuh Islam makin gentar. Dengan mudah, Konstantinopel ditaklukkan umat Islam. Begitu pula Vatikan Roma, penaklukan yang hanya diiringi gema takbir dan tahlil. Begitulah nubuat akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun perang rupanya belum berakhir. Musuh utama akhir zaman belum muncul. Dan saat Al-Mahdi menjadi penguasa dunia, begitu juga Dajjal masih misteri. Kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh umat Islam membuat geram Dajjal. Kemarahan makin memuncak saat Baitul Maqdis dibebaskan umat Islam. Apalagi saat Konstantinopel dan Vatikan Roma bertekuk lutut di bawah kekuasaan Al-Mahdi. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Dajjal akan keluar karena suatu kemarahan." Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Saat itu, Dajjal yang misterius tengah mempersiapkan pembalasan terhadap umat Islam. Dajjal tengah menanti waktu yang tepat untuk menyerang dan menghancurkan umat Islam. Sebelum Dajjal keluar, manusia tertimpa 3 paceklik yang dahsyat sehingga mereka mengalami kelaparan. Allah memerintahkan langit di tahun pertama untuk menahan sepertiga hujan, memerintahkan bumi untuk menahan sepertiga tumbuhannya. Pada tahun kedua, Allah memerintahkan langit untuk menahan 2/3 kekuatan politik dunia akan bergeser. Hegemoni Barat di Timur Tengah sudah berakhir. Amerika Serikat tidak lagi memiliki negara sekutu di kawasan Teluk untuk mengamankan kepentingan politik, ekonomi, dan energinya. Mau tidak mau, Amerika harus berdamai dengan kekhalifahan Al-Mahdi. Namun, perjanjian damai ini dikhianati oleh pihak Barat yang disebutkan dalam hadits Nabi dengan nama Romawi. Kalian akan mengadakan perjanjian damai dengan bangsa Romawi. Selama masa perjanjian damai itu, kalian dan bangsa Romawi akan memerangi musuh bersama. Kalian akan meraih kemenangan, mendapatkan harta rampasan perang yang banyak, dan kembali dengan selamat. Ketika kalian pulang dan sampai di padang sabana yang berbukit-bukit, seorang prajurit Romawi mengangkat salib dan berteriak dengan lantang, "Jayalah salib!" Mendengar hal itu, seorang laki-laki dari barisan kaum muslimin pun bangkit dan mematahkan salib.
Ketika itulah bangsa Romawi membatalkan perjanjian damai dan mempersiapkan kekuatan untuk memerangi kalian. Mereka datang dengan membawa 80 panji dan masing-masing panji berkekuatan 12.000 pasukan. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dalam kitab Al-Malahim dan Ibnu Majah dalam kitab Al-Fitan. Minyak bumi menjadi kebutuhan dasar bagi perekonomian dan industri di Amerika dan Eropa. Setelah tak mampu mempertahankan hegemoninya di Timur Tengah, negara koalisi negara koalisi Barat berusaha menguasai negara-negara di kawasan Khorasan yang juga kaya dengan minyak, seperti Iran, Afghanistan, dan Pakistan. Namun, hanya Iran yang tak mudah ditaklukkan. Saat ini, Iran sudah berkembang menjadi negara adidaya baru dengan kekuatan persenjataan dan nuklirnya. Dalam sejarah, Iran yang dahulu bagian dari Persia merupakan imperium raksasa selain imperium Romawi. Dua kerajaan inilah yang menjadi penguasa dunia kala itu. Sejarah pun kembali berulang. Imperium Romawi di abad modern ini dikendalikan oleh Amerika dan Eropa. Sementara Imperium Persia di bawah kendali Iran yang berkoalisi dengan Cina, Korea, dan Rusia. Berdasarkan keterangan hadis Nabi, Imperium Romawi Barat membangun koalisi dengan pasukan Islam untuk menggempur dan menaklukkan Persia. Namun, peperangan memiliki motif yang berbeda. Imam Mahdi dan pasukannya berperang untuk menegakkan tauhid dan menghancurkan kekufuran. Sedangkan Romawi berperang dengan motif ekonomi untuk menguasai sumber daya alam. Imperium Romawi yang awalnya menjadi kawan koalisi berbalik menjadi musuh dan mengkhianati perjanjian damai. Maka berkobarlah peperangan besar yang disebut Al-Malhamah Al-Kubra yang menjadi pembuka munculnya Dajjal laknatullah. Semua kekuatan dunia akan kembali dikuasai Islam. Setelah Imperium Persia ditaklukkan, giliran Imperium Romawi yang juga tunduk di bawah kekuasaan Khalifah Al-Mahdi. Seperti ditunjukkan dalam sabda Rasulullah, kamu akan memerangi semenanjung Arabia, lalu Allah akan menaklukkannya untukmu. Setelah itu Persia, di mana Allah akan menaklukkannya untukmu. Kemudian Rom, di mana Allah akan menaklukkannya untukmu. Kemudian kamu memerangi Dajjal, di mana Allah akan menaklukkannya untukmu. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah. Penaklukan Al-Mahdi berlanjut hingga menguasai Cina dan negara-negara yang memiliki ras yang sama. Inilah mungkin yang dimaksud dengan suku Khuz dan Karman dalam hadis Nabi. Tidak akan datang hari kiamat di akhir zaman yang disebut Malhamah Kubra. Kapan peristiwa itu terjadi? Wallahu a'lam. Tak ada yang mengetahuinya. Saat ini umat Islam di dunia tak berdaya. Namun Rasulullah SAW telah mengabarkan pada kita, kelak dengan pimpinan Al-Mahdi, umat Islam kembali akan meraih kemenangan demi kemenangan. Bagaimanakah kemenangan itu terjadi? Dan kenapa Rasulullah mengisyaratkan dalam sabdanya, tak ada lagi senjata modern seperti yang kita kenal. Tak ada lagi rudal dan pesawat-pesawat tempur dengan kecanggihan teknologinya. Apa sesungguhnya yang terjadi pada perang akhir zaman ini? Rasulullah SAW telah menceritakan banyak hadis tentang Imam Mahdi yang terpilih sebagai pemimpin umat pada akhir zaman. Namanya, sebagaimana Rasulullah Muhammad bin Abdullah, berasal dari garis keturunan Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, dunia tidak akan lenyap hingga seorang dari keluargaku menguasai bangsa Arab. Namanya sesuai dengan namaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Al-Mahdi dibaiat oleh sebagian kecil umat Islam di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim. Menurut sebuah riwayat, mereka berjumlah 314 orang, sebagaimana jumlah pasukan perang Badar. Rasulullah bersabda,
Akan berlindung di rumah ini Ka'bah, suatu kaum yang tidak memiliki kekuatan dan pengikut yang banyak. Kepada mereka diutus satu pasukan yang sangat besar. Karena pasukan itu sampai di Al-Baida, Allah menenggelamkan mereka. Hadis riwayat Muslim. Al-Mahdi berlindung di Ka'bah setelah dikejar-kejar pasukan Arab dari Syam yang dikenal kelompok As-Sufyani. Namun, Allah menenggelamkan mereka di tanah Arab. Dan setelah pembaiatan dan penenggelaman pasukan Arab ini, tersiarlah kemunculan Imam Mahdi ke seluruh penjuru dunia. Kemudian bergabunglah pasukan pembela Al-Mahdi yang berpanji hitam. Mereka disebut juga dengan Taifah Mansyurah. Kemunculan Al-Mahdi diawali krisis politik di negeri Arab karena sengketa kekuasaan setelah wafatnya seorang raja Arab. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu. Mereka semua adalah putra khalifah, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya." Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lantas mereka membunuh kamu dengan suatu pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal, lalu bersabda, "Maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi." Perseteruan politik berakhir pada kegagalan, hingga tak ada satupun putra mahkota yang berhasil merebut kekuasaan di negeri Arab. Kemudian, berbagai kelompok umat Islam mendatangi Al-Mahdi dan membaiatnya. Al-Mahdi berhasil melakukan berbagai reformasi, baik di sektor politik, ekonomi, maupun militer. Inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi dengan penaklukan Jazirah Arab. Tidak hanya meliputi Arab Saudi, juga negeri-negeri teluk lainnya seperti Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Ketika kekuasaan dipegang oleh Khalifah Al-Mahdi yang meliputi semua kawasan Timur Tengah, maka peta... Selamat datang di Wong Hapa 96. Like, share, subscribe. Perang berkobar karena keserakahan dan hawa nafsu manusia. Demi harta, kekuasaan, dan gengsi, manusia rela menumpahkan darah saudaranya. Namun, peperangan harus ditegakkan demi untuk membela diri dan keluarganya, serta mempertahankan kehormatan bangsanya. Perang untuk mengusir para penjajah dan manusia-manusia serakah. Sejarah umat manusia selalu diwarnai dengan peperangan dari zaman ke zaman. Perang antara yang hak dan yang batil. Menjelang kiamat tiba, pada akhir zaman ini, umat manusia akan kembali menghadapi perang yang maha dahsyat. Inilah perang akhir zaman. Lalu, siapakah yang akhirnya jadi pemenang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa khazanah yang dirahmati Allah Ta'ala, bagi orang yang beriman, bumi yang kita tempati ini kelak akan hancur. Bahkan alam semesta ini juga akan menemui kehancurannya. Menjelang kiamat tiba, umat manusia akan menghadapi berbagai peristiwa besar di akhir zaman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan tentang fitnah akhir zaman yang dibawa oleh Dajjal.
Semua kekacauan, perselisihan, dan peperangan yang terjadi dalam sejarah Islam merupakan rangkaian fitnah yang saling terkait, dan puncaknya kemunculan Dajjal. Sungguh fitnah yang terjadi di antara kalian lebih aku takuti dari fitnah Dajjal. Dan tiada seseorang yang dapat selamat dari rangkaian fitnah sebelum fitnah Dajjal, melainkan akan selamat pula darinya, Dajjal. Dan tiada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, baik kecil ataupun besar, kecuali untuk fitnah Dajjal. Hadits riwayat Ahmad. Dalam beberapa hadits digambarkan sosok Dajjal memiliki ciri khusus. Pada dahinya tertulis sebuah kalimat dalam huruf Arab, yaitu kafara, yang berarti kafir. Namun tulisan ini tak bisa dibaca oleh semua umat manusia. Hanya kaum yang beriman yang mampu membacanya. Dajjal merupakan cobaan paling besar yang menimpa manusia di dunia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya. Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada makhluk di muka bumi ini sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Hadits riwayat Muslim. Inilah akhir pertarungan antara yang hak dan batil. Menjelang kiamat tiba, Dajjal yang didukung 70.000 Yahudi Isfahan ini akan menebar teror dan bencana ke semua penjuru dunia. Tak ada yang terlewat kecuali Mekah dan Madinah karena dijaga oleh para malaikat. Semua peristiwa besar ini sudah tercatat dalam nubuat akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah. Kejadian demi kejadian akan datang berurutan, bahkan sebagian sudah terbukti di tengah-tengah kita. Hingga terjadilah sebuah peperangan dahsyat